Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Abraham Lincoln. Tema pada hari ini adalah aku, pandemi, dan Tuhan Yesus. Virus corona sangatlah berbahaya dan telah menyebabkan ketakutan di mana-mana. Aku dan teman-teman mengalami dampak pandemi ini, di mana kita perlu melakukan 3 wajib. Pertama, wajib aman. Aku harus memakai masker secara benar, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Yang kedua, wajib imun. Aku wajib berolahraga, makan makanan bergizi, tidur secukupnya supaya kita sehat dan kuat. Ketiga, wajib iman artinya aku harus kuat di dalam Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kemudian aku juga tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan, sukacita, dan aku harus saling mengasihi sesama dalam menghadapi pandemi ini. Tema ini didasarkan pada bacaan Alkitab dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, para murid-Nya adalah ranting-rantingnya. Demikian juga aku sebagai ranting-ranting yang menjadi pengikut Kristus akan hidup aku dalam menghadapi segala kesulitan, tantangan, serta dampak dari pandemi ini adalah kekuatan yang hanya datang dari Tuhan Yesus. Marilah teman-teman lakukan 3 wajib yang dimulai dengan wajib iman, supaya didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib imun. Ayo tetap semangat dan senantiasa beriman, bersekutu, bersandar, dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah tema hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Menurut Lukas 11 ayat 28. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Santo Andreas mendoakan. Amin. Halo semuanya, Shalom Romo, Suster, Om, Tante, Kakak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Keisha. Saya saat ini duduk di kelas 6 SD Sekolah Providentia. Salam kenal. Pada saat ini saya mau membawakan sebuah renungan tentang aku, pandemi, dan Tuhan Yesus. Di sini saya mau berbagi pengalaman saya selama pandemi tahun ini. Saya mengutip dari kitab Ulangan bab 31 ayat 8 yang berbunyi, sebab
Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sudah setahun lebih pandemi corona ini terjadi, yang menyebabkan seluruh kegiatan dibatasi, seperti tidak bisa ke gereja, tidak bisa bertemu teman-teman Bina Iman Remaja, tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa jalan-jalan di mal dan sebagainya. Hal ini membuat kita jadi berdiam diri di rumah saja, melakukan semua kegiatan secara daring. Tentu saja membuat kita jenuh dan bosan. Kita sering juga merasa takut akan bahaya virus corona. Padahal Tuhan sendiri yang akan bersama kita, menyertai kita, dan Ia tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Puji Tuhan, hingga saat ini saya, mama, papa, dan adik masih diberi kesehatan dan perlindungan. Tentu seharusnya kita selalu menaati protokol kesehatan. Dengan begitu dapat mengurangi dampak efek corona. Jangan lupa melakukan 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi keramaian, 5. Mengurangi mobilitas, dan yang paling terpenting berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua. Inilah pengalamanku yang dapat dibagikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah, sampai jumpa. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja ya. Hari ini aku mau bagi satu ayat dan mau sedikit sharing. Ayat yang aku akan baca ini yaitu Injil Matius bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ayat ini menjadi inspirasi bagi saya, terutama dalam situasi pandemi ini. Bagaimana saya dalam menghadapi protokol kesehatan ya? Selama pandemi ini, saya selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dan sering disampaikan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak atau jauhi kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan. Protokol tersebut bisa dilakukan di rumah ataupun di luar rumah. Dan pada suatu hari saat aku mau bermain bersama teman aku tidak memakai masker. Lalu aku bertanya kepada dia, kenapa kamu gak pakai masker? Kan masker tuh wajib, apalagi sekarang lagi pandemi gitu. Nah, dia jawab, katanya masker yang ada di rumahku udah habis. Lalu aku mengajak dia ke rumahku dan memberitahu hal itu kepada bapakku. Lalu bapak aku mengambil masker yang baru dan diberikannya kepada teman aku. Tenang, aku juga pakai masker kok. Nah, terus teman aku pakai masker yang udah dikasih bapak aku. Dia terlihat sangat senang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapakku. Lalu setelah itu kita kembali bermain, dan itulah yang saya lakukan dan merupakan pernyataan iman saya akan Yesus dalam situasi apapun hidup saya. Tidak lupa
untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan agar saya dan keluarga saya tetap kuat dan penuh kesabaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalian jangan lupa pakai masker ya, dan ikutin protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasih serta teman-teman yang saya sayangi. Hari ini saya ingin memberikan renungan atau sharing tentang aku, Tuhan, dan pandemi. Saya akan mengambil sedikit tentang pengalaman saya selama masa pandemi ini. Bisa kita lihat mungkin di pasar atau minimal di warung. Apakah orang-orang di sana, terutama penjual atau pembelinya, apakah mereka memakai masker? Mungkin hanya 5-10% saja orang yang memakai masker. Sisanya tidak memakai masker, bahkan menganggap masker sebagai gaya atau style terbaru pada masa pandemi saat ini. Saya ambil dari bacaan Matius bab 18 ayat 12-14. Di sana tertulis bahwa ada satu gembala yang menggembalakan 100 dombanya. Satu domba hilang, dan 99 lainnya ditinggalkan begitu saja di ladang, dan kemudian ia mencari satu domba yang hilang tersebut, membawanya pulang ke rumah dan berbahagia dengan teman-temannya. Itu menurut pandangan rohani. Sekarang kita balik kepada keadaan Indonesia sekarang, minimal di DKI Jakarta saja. Bisa diumpamakan Tuhan yang adalah sang gembala itu sebagai pemerintah. Dan satu gembala yang hilang, itu adalah orang yang tidak menaati protokol kesehatan dengan baik dan benar. Jadi, pada dasarnya, pemerintah harus lebih menaati protokol kesehatan. Namun, bukan hanya pemerintah saja yang harus memperketat masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan saja. Namun, kita sebagai masyarakat yang sudah taat protokol kesehatan, itu harus mencerminkan hal yang baik kepada masyarakat lainnya. Katakanlah, kita seseorang yang membantu gembala ini dalam perjalanannya mencari satu domba yang hilang itu. Nah, itu bisa membantu pemerintah dalam mencegah angka COVID-19 yang semakin meningkat sekarang. Dengan apa kita bisa membantunya? Dengan menjelaskan betapa bahayanya COVID-19 kepada masyarakat yang lain, dan kemudian bisa juga membagikan masker kepada orang-orang yang belum memakai masker, misalnya di jalan, atau minimal keliling, kita jalan, kita keliling, oh ketemu nih, nah kita bagikan, nah minimal segitu aja cukup kok. Selain itu, selain kita bekerja di jalan misalnya, panas nih di jalan, kalau kita tidak ada niatan yang baik, apakah itu akan bekerja? Tidak. Namun, misalnya, nggak kenal nih sama orangnya, ada satu cara lagi, yaitu bakti sosial. Kita bisa bakti sosial melalui apa? Melalui nama gereja sendiri. Coba kita lihat sekarang warga gereja yang terpapar COVID-19. Pasti ada. Pasti ada. Mereka tidak bisa kemana-mana. Nah, kita sebagai anak Allah, pasti kita dapat berpikir jalan keluarnya. Yaitu melalui apa? Kita bisa membagikan sembako. Nah, itu kan bakti sosial juga. Kita juga bisa membagikan sembako kepada orang-orang yang terpapar tersebut. Dengan apa? Dengan menggantungkan sembako tersebut di pagarnya lah minimal. Atau misalnya, itu nggak terlalu parah nih COVID-19-nya, pengen ketemu daripada kelihatannya nggak sopan untuk ngegantungin doang gitu. Bisa dengan apa? Dengan menjaga jarak lah minimal 2,5 meter. Karena kenapa? Karena mereka sudah terpapar COVID-19 gitu. Nah, kemudian jika kita sudah selesai bertemu dengan orang itu atau sudah selesai membagikan sembako, kita sampai ke rumah, kita harus wajib pulang ke rumah. Kita harus bersih-bersih. Boleh nggak cuci tangan doang? Nggak.
kita harus mandi. Karena kenapa? Karena kita berkunjung ke rumah orang yang sudah terpapar COVID-19. Dan rumah itu, bayangkan saja, rumah itu sudah ada virusnya. Nah, kita harus mandi karena cuci tangan tuh sebenarnya tidak terlalu higienis untuk membuat COVID-19 itu menjadi hilang. Itu tidak terlalu higienis dan lebih baik kita mandi, langsung mandi aja gitu. Saya sendiri sangat sering melihat betapa kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membebaskan Indonesia, minimal Jakarta, dalam pandemi COVID-19 ini. Sampai mungkin saya sempat berpikir, kok orang Indonesia ngeyel ya? Mungkin kalau belum kena, belum menaati protokol kesehatan juga. Nah, sampai saya berpikir seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga setelah saya menceritakan ini mungkin juga berpikir, oh iya benar juga ya. Masa iya harus terpapar COVID dulu? Apakah angka positif COVID di Indonesia kurang memalukan nama bangsa sendiri? Oleh karena itu, saya tegaskan lagi untuk menaati protokol kesehatan, minimal memakai masker dan menjaga jarak. Bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain yang ada di sekitar kita, dan juga terutama untuk nama bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya angka kasus COVID-19 itu semakin menurun. Patuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, mengurangi mobilitas, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Dan pahamilah seberapa bahayanya jika Anda terpapar COVID-19. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman tetap sehat dan diberkati oleh berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Angelika Lani de la Vega. Saya akan membawakan pewartaan tentang aku, pandemi, dan Tuhan. Di tahun 2021 ini merupakan tahun kedua pandemi virus COVID-19. Pandemi COVID-19 dirasakan oleh seluruh negeri. Ini merupakan suatu tantangan atau challenge bagi saya dan bagi seluruh masyarakat untuk bersatu melawan COVID-19 ini. Di dalam pandemi ini banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya dan kalian semua. Seperti yang pertama, aku merasakan berkat Tuhan dalam hidupku karena sampai hari ini aku membawakan perwataan tentangnya dalam kondisi sehat. Yang kedua, aku diberikan kekuatan saat harus menjalani kegiatan pembelajaran dengan sistem online, di mana aku harus lebih berjuang untuk bisa memperhatikan dengan baik walaupun banyak keterbatasan yang dialami. Yang ketiga, aku semakin sadar bahwa harta yang sesungguhnya adalah kesehatan. Dari situ aku belajar untuk mencintai diri sendiri, menjaga diri sendiri, dan juga menjaga sesama dengan tetap di rumah. Yang keempat, aku juga kini sadar bahwa kehidupan adalah berkat terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika di saat orang lain kehilangan orang dicintai, keluarga dan temanku masih dalam keadaan sehat di sisiku. Yang kelima, aku yakin selama pandemi Tuhan Yesus menyertaiku dan seluruh keluargaku hingga tidak ada mara bahaya dan sakit penyakit yang menghampiri. Semuanya masih dalam keadaan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Yang ketujuh, aku mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena telah memberikanku banyak anugerah. Yang kedelapan, aku mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena telah memberikan kesempatan untuk melihat dunia ini lebih lama. Aku yakin di luar sana masih banyak orang yang berjuang untuk melawan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Aku berharap kita sebagai generasi muda lebih mementingkan sesama dengan menjaga diri untuk sesama. Semoga dengan pewartaan singkat dari saya ini bisa membuat kita lebih mau mendengar dari Tuhan Yesus pada pandemi COVID-19 ini, karena berkatnya kita bisa lebih ke hal-hal yang positif. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diana. Semoga teman-teman bersama seluruh keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Dimana seperti yang teman-teman ketahui atau dengar bahwa kasus COVID di negara kita meningkat lagi, khususnya di Jakarta. Mari melalui sabda Tuhan hari ini kita mau merenungkan apa maksud Tuhan di balik pandemi ini bagi kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Aku pandemi dan Tuhan Yesus. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kali ini diambil dari Filipi bab 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman yang terkasihi, selama masa pandemi ini kita dibuat panik, cemas, dan takut oleh virus yang wujudnya kecil bahkan nyaris tidak terlihat dengan kasat mata. Tapi virus ini mampu membunuh jutaan ribu orang di seluruh dunia. Wajar jika kita merasa panik, cemas, dan takut. Karena kita memang hanya manusia yang lemah. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Ia hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Allah kita lekatkan hati kita selalu kepadanya dengan rajin berdoa, baca firman agar kita senantiasa dikuatkan, dihibur. Sehingga rasa panik, cemas, dan ketakutan itu akan hilang. Biar Roh Kudus dalam diri kita yang bekerja membantu kita. Seperti lagu berikut. Dan akhirnya, ayo kita saling menjaga agar terhindar dari virus corona. Kita terapkan 5M dan 2B, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta berdoa dan bahagia. Sampai jumpa, salam sehat selalu untuk kita semua. Semangat! Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Hai teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kenal semua. Nama saya Angelin Gabriela, biasa dipanggil Gaby. Hari ini saya mau menyampaikan kabar sukacita tentang aku, pandemi, dan Tuhan Yesus. Mau tahu lebih banyak? Terus simak video ini ya. Teman-teman, ingat gak waktu pertama kali pandemi COVID di Indonesia, khususnya Jakarta? Waktu itu sekolah saya akan mengadakan UTS semester 2, tetapi karena pandemi akhirnya ditunda. Saat saya mengetahui tentang pandemi ini, rasa takut luar biasa, terutama ketika melihat berita tentang kapasitas rumah sakit yang sudah habis, sementara yang sakit tambah banyak.
Tambah khawatir lagi saat mendengar umat lingkungan ada yang meninggal karena COVID. Hari berganti hari, berubah menjadi berbulan-bulan, kita harus di rumah saja. Dan ketakutan yang bertambah karena di luar sana tambah banyak yang terkena penyakit COVID ini. Saya mulai frustrasi, kecewa, dan mempertanyakan Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Saat itulah orang tua saya memberikan ilustrasi gambar gelas ini. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Setengah kosong atau setengah terisi? Banyak pasti yang menjawab, lah kok gelasnya setengah kosong? Tetapi kalau teman-teman sedang kehausan, yang terpikirkan hanya isi dari gelas itu. Tidak peduli bahwa isinya hanya setengah. Ketika kita melihat gelas hanya setengah kosong, kita tidak akan merasa puas. Nah sekarang, coba kita ubah cara pandang kita dengan melihat sebagai gelas yang setengah isi. Apa saja isi dari gelas itu? Isi dari gelas itu adalah kesehatan, waktu yang banyak untuk berkumpul bersama keluarga, rasa syukur karena bisa tetap bersekolah walaupun secara online, dan masih banyak hal lainnya lagi yang patut kita syukuri. Lalu, apa hubungannya dengan pandemi ini? Ketika awal pandemi, kita melihat gelas hanya setengah kosong. Kosong karena pandemi ini mengambil semua sukacita kita. Semua kegiatan seru yang biasa kita lakukan, tidak mungkin kita lakukan lagi saat ini. Lalu kita jadi marah dengan kondisi pandemi ini. Jangan-jangan sampai protes ke Tuhan. Dengan mengubah cara pandang kita dengan melihat isi dari gelas, itu berarti kita bisa mensyukuri rahmat dan berkat sekecil apapun, sehingga kita bisa berpikir positif untuk terus maju. Proses mengisi gelas memang lama dan tidak mudah, tapi seperti tertulis dalam kitab Ulangan bab 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan berpegang pada ayat itu, maka marilah kita terus berdoa dengan penuh iman dan berharap pada Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat, waktunya tidak pernah cepat dan juga tidak pernah terlambat. Oleh karena itu, yakinlah bahwa saatnya akan tiba di mana pandemi akan berakhir dan kita akan keluar dari pandemi ini sebagai pemenang. Seperti tertulis dalam kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Teman-teman terkasih, tak terasa pandemi sudah berlalu 1 tahun. Selama pandemi ini, saya mencoba mengisi gelas saya dengan berbagai kegiatan. Misalnya, mengikuti rosario online bersama keluarga, membantu orang tua di rumah, ikut kegiatan sosial dalam menyumbang berbagai barang, dan masih banyak kegiatan positif lainnya. Oleh sebab itu, di akhir video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk terus mengisi gelas kalian sampai penuh, misalnya berbagi sukacita dengan mewartakan kasih Tuhan, dan terus berbuat kasih kepada sama kita, sehingga kita bisa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam masa pandemi ini. Jalan-jalan Kalimantan, pemandangan indah menyenangkan hati. Selalu taat protokol kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa! Hai teman-teman, Shalom. Aku Keiko, umurku 8 tahun, dari Paroki Kedoya Gereja Santo Andreas. Aku sungguh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupanku. Pada kesempatan ini, aku akan bercerita tentang aku, pandemi, dan Tuhan Yesus. Saat mendengar bahwa ada virus corona masuk ke Indonesia, aku merasa sangat sedih, takut, dan khawatir. Sedih karena tidak dapat bertemu secara langsung dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Tidak bisa misa di gereja, terlebih lagi tidak bisa pergi jalan-jalan ke mall. Aku hanya diam di rumah dengan perasaan takut, cemas, dan khawatir. Ditambah dengan berita-berita yang aku dengar dari televisi dan pesan-pesan dari WhatsApp. Hari demi hari, aku lewati dengan perasaan seperti itu.
Tetapi melalui misa online di gereja, pengajaran dari guru-guru tentang kasih Tuhan Yesus, dan doa-doa setiap pagi yang selalu aku dengar dari teman-teman di kelas, juga papi mami, serta doa yang aku sampaikan sendiri kepada Tuhan Yesus. Akhirnya aku bisa merasakan ketenangan. Memang tidak banyak aktivitas yang bisa aku lakukan di luar rumah, tetapi dengan di rumah aku jadi bisa lebih rajin belajar, lebih kreatif, dan banyak waktu dengan keluarga. Berdoa, bermain games, nonton, membuat makanan bersama-sama. Bahkan papi mengajak aku untuk membuat video pujian rohani. Akhirnya aku sering bernyanyi bersama papi mami. Dan puji Tuhan, aku bisa berkesempatan melayani di tim pujian Persekutuan Doa Santo Andreas. Tuhan berfirman di dalam kitab Nabi Yesaya bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lewat doa dan lagu-lagu yang selalu dinyanyikan, aku menjadi lebih tenang dan rasa takut mulai hilang. Aku merasakan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihiku. Walaupun keadaan pandemi ini menjadi keadaan yang sangat susah untuk semua orang, tapi Tuhan Yesus memberi aku kekuatan dan banyak kesempatan untuk melayaninya. Aku sungguh sangat bersyukur. Untuk semua teman-teman, tetaplah bersemangat. Percayalah bahwa tangan Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Mari kita selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati.